Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Aqua HD. Di video kali ini gue akan update tank Iwagumi yang sebelumnya udah pernah gue bikin, dimana video sebelumnya atau part pertamanya itu gue membuat tank Iwagumi ini dari awal banget ya, dari mulai memasukkan substrat, cycling, dan planting. Dan sekarang gue akan mengupdate setelah memasuki usia sekitar 1 bulan setengah ya, 1 bulan lebih. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan mengenai tank Iwagumi ini, yaitu mengenai tanaman karpet. Di sini gue menggunakan tanaman karpet Monte Carlo, dan di mana tanaman Monte Carlo ini menurut gue yang pernah lihat bisa hidup dan ngarpet dengan pencahayaan yang medium. Nah, ada beberapa hal di sini akan gue sampaikan. Yang pertama, setelah tanaman Monte ini memasuki usia 1 bulan lebih, terlihat pertumbuhannya itu benar-benar sedikit lama ya. Dan kenapa bisa demikian? Sebelum gue menjawab, langkah baiknya gue lanjut terlebih dahulu. Dikarenakan di awal sebelum tank ini dibuat, gue pengen membuat sebuah tank yang speknya itu medium light ya, atau pencahayaannya itu medium. Dikarenakan gue pengen injeksi CO2 nya itu tidak usah terlalu kencang ya, mungkin sekitar 2 bps ya, atau 2 bubble per second. Untuk tank shallow ini atau tank ceper, gue menggunakan 2 lampu kandila series S600 2 pieces dengan total keseluruhan wattnya itu sekitar 48 watt. Nah, gue kira awalnya itu lampu segitu termasuk medium light ya, dan ternyata gue baru sadar setelah usia 1,5 bulan ternyata tank ini itu termasuk high light. Dan dikarenakan hanya injeksi CO2 nya 2 bubble per second ya, otomatis kurang gitu kan, ya hasil muncullah beberapa alga karena ketidakseimbangan di tank ini. Dan kenapa gue baru sadar sekarang dan apa yang gue dapat dari permasalahan ini? Padahal emang faktanya bahwa tank 60 cm itu dengan pencahayaan 48 watt menurut gue itu termasuk medium light ya. Ternyata gue baru sadar, baru ngeh bahwa tank ini itu kan tank shallow ya, atau tank pendek, tank ceper ya, otomatis jarak cahaya ke dasar tank itu semakin dekat ya dibanding dengan tank normal pada umumnya. Misalkan 40 cm mungkin baru itu termasuk medium light ya, dan cukup diinjeksikan CO2 nya itu sekitar 2 bubble per second. Dikarenakan ini tuh tanknya pendek ya, tank ceper ya, otomatis ya berbeda ya dengan tank yang tingginya itu lebih tinggi lagi gitu kan, atau 40 cm tadi. Dan mungkin itu juga salah satu penyebab si Monte Carlo ini sedikit lebih lambat ya pertumbuhannya, dan juga mungkin dari karakter si Monte Carlo tersendiri, dia pertumbuhannya itu sedikit lama ya. Dan mengenai 2 hal tersebut yang gue sampaikan barusan, sebetulnya sih gampang untuk diatasinya ya. Gue tinggal bersihin si Monte Carlo dari alga, kemudian gue naikin injeksi CO2 nya. Namun itu bukan pilihan saya. Gue gak tahu kenapa pengen mengganti tanaman Monte Carlo ini dengan tanaman karpet glosso ya. Karena gue penasaran, akhirnya keputusannya gue ganti tanaman Monte Carlo ini dengan tanaman glosso. Dan mudah-mudahan juga tanaman glosso ini cukup ya dengan cahaya 24 watt dengan tank ceper. Dan mungkin itu udah termasuk medium light ya, dikarenakan pendek ya, 25 cm. Tetapi kalau misalkan tanknya itu sekitar tingginya itu tinggi 40 cm atau 30 cm dengan cahaya 24 watt, mungkin itu jadi low ya, jadi kurang. Si jarak cahayanya itu kan jadi semakin jauh ya dibanding dengan tank yang satu ini. Dan mudah-mudahan si tanaman karpet glosso ini lebih cepat ya pertumbuhannya dibanding dengan tanaman Monte Carlo.
Oke teman-teman, jadi itu dia ya mengapa gue mengganti tanaman Monte Carlo dengan Glosso. Udah gue katakan tadi alasannya. Dan sekarang mari kita bahas mengenai spek tank yang gue buat kali ini ya. Yang pertama mengenai usia ya. Jadi usia tank ini usianya sudah memasuki sekitar 1,5 bulan. Pas Monte Carlo ya, kalau di awal setting kan tanaman ini menggunakan tanaman Monte Carlo, dan sekarang tanaman Monte Carlo selama kurang lebih 1,5 bulan ya. Dan pas 1,5 bulan itu kan gue ganti sama tanaman ini, tanaman Glosso. Sekarang tanaman Glosso ini sudah memasuki usia 5 hari ya. Yang video tadi yang di awal pas kita mengganti itu, mengganti tanaman tersebut sampai sekarang ini itu gua videokannya itu sesudah usia sekitar 5 hari. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Nah, selanjutnya mengenai peralatan ya. Pertama tank di sini kan gue menggunakan tank shallow ya, atau tank ceper, tank pendek. Panjangnya itu 60 cm, lebarnya 30, tingginya itu sekitar berapa ya lupa, 25 cm ya, 25 cm. Kemudian di awal setting kan pas part pertama kan gue menggunakan 2 lampu ya, menggunakan 2 lampu. Seharusnya tank 60 cm itu 2 lampu ini kan 2 lampu kandila ya, satu lampunya itu 24 watt, dan kalau 2 lampu jadi 48 watt. Seharusnya dengan watt tersebut tank 60 cm itu udah termasuk medium ya, medium light, atau cahayanya itu medium dan bisa menumbuhkan tanaman karpet yang kemarin ya, yang Monte Carlo. Dan ternyata itu semua berlaku untuk tank yang tingginya itu normal ya, atau 30 atau 40 cm. Nah, jadi dikarenakan tank ini tank pendek ya, hanya 25 cm, otomatis pencahayaan dari lampu ke dasar tank ini berbeda ya, jadi lebih dekat kan. Jadi hitungannya mungkin bukan medium lagi, jadi hitungannya itu udah termasuk high ya. Dan karena di awal gua buat ini kan pengen gua injeksikan CO2 nya itu pengen sekitar 2 bps ya, 2 bubble per second, dan itu adalah hitungan untuk cahaya medium. Nah, dikarenakan pas kemarin gua injeksikan 2 bps dan lampu 2, alhasil tank ini tidak seimbang ya. Efeknya itu tumbuh alga ya. Sebelumnya udah gua bersihin. Gue menggunakan ini nih. Gue menggunakan Pertiwan ya, dari produk One Reset. Pas pertama itu pas usia hampir 1 bulan ya, di tank gue itu di batu-batunya itu banyak banget alga ya, banyak banget alga, pokoknya alga rambut yang hijau-hijau. Tindakan pertamanya itu, pertama gue keluarkan air semua ya, kemudian gua semprot pakai Pertiwan tadi, alga killer. Nah, setelah disemprot gua diamkan selama 15 menit tanpa lampu ya, dan juga belum diisikan air. Nah, setelah 15 menit gua masukkan air lagi, air baru. Kemudian si lampunya itu gua copot 1 ya, jadi cuma menggunakan 24 watt. Dan alhasil pas hari pertama sih si alganya itu berubah menjadi kemerahan ya, kemerahan. Dan esok harinya itu si alganya itu berubah menjadi putih, kemudian langsung dimakanin sama si udang ya, sama udang red cherry dan lain-lain. Semuanya dimakan-makanin, dan sekarang udah mendingan ya dibanding yang sebelumnya. Terus lampu sudah, kemudian CO2 ya. Nah, di sini gua awalnya kan menggunakan CO2 dari tabung apart ya, yang tabung apar yang bekas
kemarin yang bekas CO2 yang bekas tank Dustel gua settingkan di sini selama 1 bulan ya kemarin, kemudian habis dan sekarang gua mau mencoba menggantinya dengan CO2 dari ini ya, Neo CO2. Gue penasaran sama produk yang satu ini, dan nanti akan gue bahas ya mungkin di video selanjutnya, dan juga mungkin akan gue bandingkan lebih rekomendasi mana Neo CO2 ini dibanding dengan tabung apar yang kemarin gue udah buat ya. Mungkin next video akan gue bikin videonya perbandingan mengenai dua barang tersebut. Dan setelah CO2 apalagi ya, gue menggunakan kipas cuma satu, suhunya itu sekitar 26 ya, 26-27. Soalnya kan kalau di Bandung kan cuacanya nggak terlalu ekstrim ya. Terus ikan sedikit ya, di sini cuma ada neon sama cardinal tetra, terus ada ikan sepat sama ikan blue electric. Kemudian dari segi tanaman ada Sagittaria, terus buce sama glosso ini yang kita baru tanam. Dan batu gue menggunakan batu turli ya, batu turli. Oke, itu aja sih peralatan yang gue gunakan. Oke, mungkin itu aja ya video yang gue sampaikan kali ini. Mungkin next video akan gue update tank ini setelah usia 2,5 bulan ya, akan gue update lagi mengenai perkembangan tank ini ke depannya itu kayak gimana. Oh iya, kalau ada yang bertanya, glosso ini termasuk tanaman karpet yang bisa menggunakan cahaya low ya, tapi jangan low banget gitu kan, si low-nya itu masih agak mendekati dengan medium ya, medium light, jangan terlalu dikit ya si pencahayaannya, dan dia bisa ngarpet. Kenapa gua ngomong demikian? Soalnya udah pernah lihat di tank teman gua, tanknya itu 60 cm, lebar 40, tinggi 40, dan si lampunya itu menggunakan kalau gak salah sekitar 36 watt ya, 36 watt, dan si glossonya itu ngarpet ya. Oke, mungkin cukup sekian ya updatean video tank Iwagumi kali ini. Kalau ada yang mau tanyakan aja di kolom komentar. Nanti gua usahakan jawab, dan tunggu nanti update ketiga ya. Ini kan update kedua atau part kedua. Nanti teman-teman subscribe aja channel ini. Nanti gua akan update tank Iwagumi ini ya setelah 2 bulan atau 2,5 bulan atau enggak 3 bulan ya, mengenai perubahan-perubahan tank Iwagumi ini. Oke, cukup sekian di video kali ini. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan, karena di sini gue masih belajar ya, masih sama-sama belajar. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih udah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya.